Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Asir Gunawan SSN MSN. Saya adalah dosen pada program studi tari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah organologi akustik. Sekaligus menjelaskan bagaimana komponen delivery, interaction, dan assessment di AI dapat diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran sebagai salah satu kelengkapan memenuhi persyaratan kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025. Capaian pembelajaran lulusan pada momen ini secara khusus penjabaran mata kuliah organologi akustik. Pertama-tama saya akan menjelaskan secara singkat capaian pembelajaran lulusan CPL yang diadaptasikan pada naskah kurikulum terdiri dari 5 aspek yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, yang meliputi CPL pertama adalah kreativitas dan penciptaan musik berbasis konsep budaya. Yang dapat dimaknai adalah lulusan mampu mengembangkan kreativitas dalam menciptakan musik yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional dengan pendekatan etnomusikologis. Pada tingkatan kedua adalah penulis dari dokumentasi ilmiah atas fenomena musik, di mana lulusan mampu menyusun karya tulis ilmiah dan melakukan dokumentasi secara sistematis atas fenomena musik yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan etnografis dan media teknologi. Pada tingkat ketiga adalah manajemen strategis produksi dan pemasaran musik sebagai produk budaya, di mana lulusan diharapkan mampu mengelola produksi, distribusi, dan promosi musik sebagai bagian dari produk budaya dengan pendekatan strategis dari kewirausahaan berbasis seni. Pada tingkatan keempat, perencanaan dari implementasi program di bidang etnomusikologi yang dapat dimaknai sebagai lulusan mampu merancang dan mengimplementasikan program strategis dalam bidang etnomusikologis, termasuk program pendidikan, pengabdian masyarakat, pelestarian budaya, dan riset kolaboratif. Untuk CPMK di mata kuliah ini, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan case method yang dipadukan dengan teknik pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penilaian akhir dengan project based learning dalam praktik etno-organologi, mahasiswa diharapkan memahami seluk-beluk organologi akustik, baik dari sisi pendekatan yang lebih kaya perspektif, metode, dan terampil dalam membuat instrumen musik atau project based learning yang berlaku dalam budaya tertentu. Kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan case method, yang mahasiswa diharapkan dapat lebih aktif dan interaktif dalam diskusi dan kemampuan menganalisis masalah dengan disertai pada kemampuan adaptif lingkungan, sosial, dan budaya musik dengan disertai project based learning. Mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan personal dan kolektif, berpikir kritis, bekerja kolektif, dan mengambil keputusan. Studi kasus sekaligus mengajarkan mahasiswa beradaptasi dan berkontribusi pada situasi nyata dengan mengaplikasikan berbagai konsep teoritis dalam menyelesaikan masalah di masyarakat secara inovatif. Ketiga, mata kuliah ini juga sekaligus mengintegrasikan PIP Universitas Mula Warman yang secara konseptual menggali pengetahuan tradisi lokal yang berbasis pada pemanfaatan bahan produk instrumen musik, alat musik yang bersumber pada material hutan di Kalimantan Timur. Dari CPMK kemudian diturunkan sebagai sub CPMK, di mana ini menjadi materi atau pokok bahasan dari pembelajaran yang dirancang di dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan khusus pada materi dan teori dan 2 pertemuan yang terdiri dari UTS dan UAS. Berdasarkan CPMK kemudian diturunkan menjadi sub CPMK sebagai materi atau pokok bahasan pembelajaran yang dirancang ke dalam 16 kali pertemuan. 14 pertemuan khusus terkait tentang materi itu sendiri dan 2 pertemuannya terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran sub CPMK meliputi: pertama adalah mahasiswa mampu mendefinisikan konsep dasar dari pengetahuan organologi akustik. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan organologi akustik dalam disiplin etnomusikologi. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan material organologi, instrumen, historis, dan konteks budaya. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan wacana sistem klasifikasi instrumen secara konseptual. Kelima,
Mahasiswa mampu menjelaskan organologi dalam konteks budaya musik seperti Cina, India, dan Thailand. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan studi arkeomusikologi peradaban musik kuno. Dan ketujuh, mahasiswa mampu mempraktikkan jenis material jadi bahan praktik pembuatan instrumen musik secara kelompok. Dari sub CMK tersebut, maka secara garis besar, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah organologi akustik merupakan mata kuliah penting bagi mahasiswa etnomusikologi dengan harapan mahasiswa memiliki pengetahuan budaya musik melalui konteks organologi akustik. Proses pembelajaran ini menggunakan case method yang dipadukan dengan teknik pembelajaran meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penilaian akhir dengan project based learning yang menekankan pemahaman tentang seluk-beluk instrumen musik yang mencakup produksi suara, transmisi, dan material instrumen musik dan terampil membuat instrumen musik atau project based learning itu sendiri. Berdasarkan pendekatan budaya musik tradisi sebagai cara inovatif untuk mendiseminasikan pengetahuan organologi musik tradisi khususnya di Kalimantan Timur. Terkait dengan sistem pembelajaran ini saya terapkan secara delivery, interaction, dan assessment atau DIY. Pada proses delivery, saya memanfaatkan slide presentasi PowerPoint sebagai media visual dalam proses pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus. Selain itu, buku-buku referensi yang saya gunakan juga dapat diakses oleh mahasiswa melalui grup WhatsApp dan aplikasi Star Unmul, serta referensi pendukung dari artikel dan buku yang saya tulis dari hasil publikasi penelitian juga dapat diakses oleh semua mahasiswa. Dalam mode interaction, saya menerapkan student center learning, yakni pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan posisi dosen sebagai fasilitator. Kegiatan pembelajaran yang saya terapkan cukup bervariasi, mulai dari tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, penugasan, dan problem based learning. Online platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dalam kelas berupa learning management system, di mana mahasiswa akan mulai mengisi presensi sebelum perkuliahan dimulai di web Star Unmul. Mahasiswa juga dapat mengakses materi yang didistribusikan dosen serta melakukan pengumpulan tugas secara daring. Adapun proses asesmen itu sendiri mengacu kepada skema penilaian ditetapkan sesuai peraturan rektor Universitas Mula Warman. Saya menggunakan skema penelitian dengan presentasi sebagai berikut. Afektif 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, dan proyek 20%. Praktik itu sendiri 15%. Sehingga pemaparan skema penelitian tersebut tentunya sudah disampaikan di awal kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Demikianlah penjelasan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan penerapan aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan pembelajaran mata kuliah hubungan organologi dengan kajian etnomusikologi. Terdapat 3 tahapan pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan dengan mereview materi pada pertemuan sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kedua, kegiatan inti dengan pemaparan materi pokok dan diskusi dan tanya jawab bersama mahasiswa dan dievaluasi melalui pemberian latihan soal. Ketiga, penutup, di mana meninjau kembali materi yang telah dipelajari dan kemudian memberi tambahan tugas. Untuk lebih selengkapnya, selamat menyaksikan video pembelajaran dari organologi akustik. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang tentunya. Semoga masih selalu tercerahkan gitu ya. Dan salam budaya. Oke, baik. Dalam sesi pembelajaran kali ini di pertemuan kedua ya. Sebelum kita melanjutkan materi, mungkin alangkah baiknya teman-teman mungkin boleh kondisikan dulu presensinya ya di Star Unmul. Oke, silakan. Selama waktu berjalan masih memungkinkan untuk Anda presensi. Kemudian jika sudah dipersiapkan presensinya, silakan teman-teman, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu, semoga perjalanan kita dari awal sampai akhir perkuliahan insya Allah menjadi keberkahan dan menjadi
bermanfaat buat kita semua. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Oke, berdoa selesai. Baik, karena ini waktu siang, tentu kita perlu sedikit rileks gitu ya. Apapun itu kita senantiasa rileks. Nah, di pembelajaran kali ini, kita minggu lalu kemarin sudah masuk terkait tentang penjelasan basic-basic dari pengetahuan organologi akustik itu sendiri gitu ya. Dasar-dasar pengetahuannya dan pengertiannya. Mungkin teman-teman masih ingat nggak sih materi minggu lalu kita mendiskusikan apa coba? Kita kemarin mendiskusikan sedikit tentang apa sih definisi-definisi dan konsep-konsep itu tentang organologi gitu ya. Dan bagaimana akustik itu sendiri didefinisikan oleh para ahli tentunya. Nah mungkin mohon kiranya ada 1-2 orang mahasiswa yang mungkin satu lah ya, yang mungkin bisa mereview. Apa sih yang Anda ingat dari penjelasan minggu kemarin? Monggo, siapa? Ya, silakan. Atas nama siapa? Atas nama Muhammad Nafil Zanur. Oke. Jadi di materi minggu lalu itu kita mendefinisikan organologi, jadi pengertian organologi. Nah, pengertian organologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk instrumen musik menurut pandangan Pono Boneo juga. Organologi ini adalah ilmu alat musik atau studi mengenai alat-alat musik. Oke, baik. Intinya bisa dipahami bahwa ada keyword tertentu yang dipahami di sana ya, bagaimana melihat instrumen itu dalam konteks seluk-beluk dan anatominya gitu ya. Jadi ada sebuah kisah sebetulnya dalam konsep organologi itu berangkat dari perspektif keilmuan. Kalau dalam kedokteran itu sebut dengan ilmu anatomi gitu ya. Jadi teman-teman ketika mendengar istilah organ, mungkin yang terbenak di kita adalah seperti kita mengenal tubuh kita gitu ya, ada tangan, ada kepala dan sebagainya. Nah, dalam konteks di organologi itu pun juga sama sebetulnya. Bagaimana itu dipakai, digunakan di dalam melihat instrumen itu sebagai organ itu sendiri. Jadi organ instrumen. Nah, itu secara garis besar seperti itu ya. Nah, kemudian dalam pembelajaran hari ini kita coba tarik semakin mendalam dalam memahami bagaimana melihat organologi dalam konteks disiplin ilmu kalian gitu ya. Kita tahu bahwa adik-adik sekalian ini kan sekarang dalam studi di prodi etnomusikologi. Mungkin kita juga akan bertanya sebetulnya sejauh mana relevansi organologi di dalam disiplin etnomusikologi begitu ya. Jadi apakah organologi itu berdiri sendiri atau masih terkait tentang disiplin etnomusikologi itu sendiri. Nah, di sini kita akan coba belajar mendiskusikan itu sejauh mana upaya organologi itu masuk terintegrasi di dalam disiplin etnomusikologi. Oke, mungkin seperti itu ya garis besarnya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di organologi ini kan, awal organologi itu kan merupakan studi tentang apa? Instrumen musik. Nah, pada mulanya konteks di organologi ini digunakan oleh orang-orang etnomusikologi itu sebetulnya lebih kepada bagaimana melihat itu dalam konteks pendokumentasian gitu ya. Jadi kalau tahun-tahun 80-an, 90 itu sudah ada yang namanya dikenal sebagai film-film dokumenter gitu ya. Orang-orang antropologi seringkali menggunakan sebuah dokumentasi itu dalam rangka melihat, mempublikasi atau mendokumentasikan sesuatu yang terjadi di masyarakat pada masa itu, merekam gitu ya. Nah, prinsipnya ini juga sama sebetulnya, bagaimana etnomusikologi memandang instrumen itu dalam suatu budaya dan kemudian itu direkam dan didokumentasikan. Ini kerja-kerja orang-orang etnografi sebetulnya ya. Nah, jadi di kisah tahun 1970-an ini kemudian banyak mulai diulik gitu ya, bagaimana melihat etnoorganologi ini sangat dekat dengan disiplin etnomusikologi. Seperti yang kita pahami, kenapa etnomusikologi? Karena etnomusikologi itu sendiri sangat terkait tentang ilmu yang mempelajari tentang apa studi musik dalam sebuah kebudayaan. Ketika kita berbicara tentang studi musik, maka kita tidak saja berbicara tentang apa itu musik itu saja ya, tapi bagaimana instrumen itu dimaknai gitu. Nah, inilah yang dikatakan dengan pentingnya studi organologi. Nah, jadi kalau saya coba kutip dari pernyataan Elizabeth itu mengatakan begini, bahwa
penelitian organologi di instrumen musik dapat digambarkan pada 3 tahapan sebetulnya ya. Tahapan pertama itu terkait tentang fisik. Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan fisik, dan kemudian bagaimana itu dimaknai antara proses ketubuhan, antara instrumen dengan tubuh kita itu menyatu di dalam proses ketubuhan itu sendiri gitu ya. Iya kan? Nah, kemudian bagaimana instrumen kemudian dimaknai dalam konteks budayanya. Nah, ini juga adalah persoalan menarik sebetulnya ketika kita mendekati lebih jauh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nuansa musikalitas itu sendiri disuarakan atau diartikulasikan. Nah, konsep-konsep materi ini sebetulnya saya sudah bagikan minggu lalu, ada beberapa materi bahan ajar saya yang sangat penting untuk teman gunakan. Dan kemudian terkait instrumen pun sebetulnya ini juga ada saya sajikan buku pendukung ya, buku pendukung yang nanti di sesi slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan kembali bagaimana buku ini berperan penting dalam kaitannya dengan mata kuliah kita hari ini tentang organologi, hingga lahirlah buku ini. Akan begitu ya. Nah, jadi ini kawan-kawan ada 3 aspek yang dibicarakan di sana ya. Ketika kita berbicara tentang fisik, ini saya bawa contoh sebuah sampel perangkat ya, yang namanya, teman-teman tahu ini instrumen apa? Gambus. Ya, bagi orang Kalimantan Timur harusnya tahu ini adalah instrumen gambus oleh suku apa? Kutai. Masyarakat suku Kutai, masyarakat pesisir Kutai gitu ya. Nah, berbicara tentang instrumen di Kalimantan Timur sebetulnya ini hanya sebagian salah satu sampel kecil dari sekian banyak instrumen yang kita temukan di Kalimantan Timur gitu ya. Ini saya ambil hari ini adalah instrumen gambus. Dan kemudian coba kita lanjut. Nah, terkait tentang konsep pendokumentasikan yang didiskusikan di slide pertama, ini adalah salah satu pengalaman lapangan saya yang saya coba ekspresikan secara konsep itu di dalam bagaimana kemudian saya merasakan sensasi pendokumentasian itu di lapangan. Jadi ada hal menarik kawan-kawan bahwa sebuah organologi yang Anda temukan ini, bentuk-bentuk instrumen yang Anda dapatkan ini saya dapatkan langsung di Museum Musik Nasional. Di sana banyak saya temukan pemaknaan yang sebetulnya menarik bagaimana instrumen dilihat dari perspektif historis ya. Karena instrumen-instrumen yang dihadirkan di museum itu punya catatan historis. Yang sampai saat ini mungkin tidak semua lagi instrumen dapat ditemukan. Nah, ketemulah saya instrumen yang sering kita praktikkan di dalam kelas sehari-hari itu ada instrumen sape. Instrumen sape di sini juga ternyata ada masih, ya bersyukur itu masih dimuseumkan ya, masih bisa dinikmati, masih bisa diamati. Dan kemudian talempong, teman-teman talempong yang mungkin sudah belajar praktik musik Sumatera, ini kasana organologi, instrumen talempong di masa itu. Jadi secara artistik itu sudah betapa canggihnya masyarakat masa itu sudah mampu mengenal artistik gitu ya, mengelola dengan cara menempa bahan-bahan perunggu. Nah, kemudian dalam perspektif material misalnya ketika bambu itu kan kadang-kadang juga sering yang terabaikan gitu ya. Ternyata bambu itu juga udah mampu diproduksi oleh masyarakat pada masa lampau dalam bentuk organologi. Perkara itu bagaimana dihadirkan dalam instrumen ini kan persoalan yang menarik ya untuk kemudian kita kaji di dalam beberapa pertemuan selanjutnya. Nah, tidak sampai di situ, saya kemudian menjajakkan diri saya dan pengalaman saya terbuka lebih luas kepada survei bagaimana mengamati Borobudur itu sendiri yang terkait tentang organologi. Di Borobudur ternyata kita juga menemukan bagaimana organologi instrumen itu diartikulasikan di sana, dihadirkan di dalam visual yang disakralkan dengan konsep mitologi di era-era kepercayaan Hinduisme gitu ya. Ini Anda teman-teman bisa lihat ya bagaimana nuansa gendang, tiup, petik hadir di sana ya. Jadi itu pentingnya bagaimana ikonografi visual instrumen diartikulasikan. Nah, dalam kajian organologi ada hal penting yang mungkin juga bisa banyak dibahas terkait tentang ada terminologi, kemudian ada klasifikasi, konstruksi, dan produksi suara. Hingga apa? Faktor sosial budaya itu semua terkait tentang instrumen. Jadi dalam satu perspektif instrumen itu kita bisa kemudian
bagaimana membaca narasi budaya instrumen itu sendiri dalam konteks budayanya. Dan itu sangat luas, kawan-kawan. Oke, apa hubungannya kemudian tarik-menarik antara organologi dengan etnomusikologi? Disinilah kita mulai menempatkan dan menyadari bagaimana peran teman-teman nanti dapat berkontribusi nyata di dalam kerja-kerja etnomusikologi. Nah, kalau kita melihat di sini, etnomusikologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari apa? Menekankan musik dalam konteks budaya itu tadi ya. Dalam etnomusikologi terdapat banyak kerja-kerja interdisipliner. Kedokteran juga masuk sebagaimana musik dijadikan alat terapis gitu ya. Kerja-kerja kesehatan, folklore, filsafat, humaniora, sosial, semua masuk di sana. Itulah hebatnya etnomusikologi yang teman-teman saat ini sedang studi di etnomusikologi. Oleh sebab itu, maka kajian etnomusikologi tentu hadir dalam apa? Menyikapi peristiwa musik yang begitu kompleks tentunya ya. Berbicara musik tidak saja melihat instrumen, tapi banyak tangga nada, pemaknaan, nilai religiusnya, spiritualitasnya, dan sebagainya. Nah itulah kemudian, dalam prinsip ini, etnomusikologi substansinya kemudian dapat didasarkan pada pendekatan, ada 3 mungkin tahapan yang teman-teman bisa pahami, yaitu bagaimana melihat pemetaan musik yang bersumber pada skala geografis. Ini juga menarik kawan-kawan, geografis di Kalimantan Timur, di Sumatera, Sulawesi, dan Papua itu pasti akan berbeda. Iya kan ya? Dan kemudian bagaimana keberagaman musik itu dipandang secara kontekstual. Ternyata musik itu juga digunakan secara beragam. Persoalan upacara saja juga beragam. Upacara di Kalimantan, Papua, Sumatera juga berbeda kan? Tapi semua hadir di sana. Musik semua hadir di sana, kan begitu. Dan kemudian bagaimana melakukan pencatatan lapangan outsider dan insider. Nah inilah kemudian kontribusi teman-teman yang nyata yang mungkin Anda bisa lakukan sebagai etnomusikologi dengan cara outsider dan insider. Nah, di sini saya coba menekankan bagaimana outsider insider mengartikulasikan 1-2 pemahaman di atas antara pemetaan secara geografis dan musik yang dipandang secara kontekstual. Nah, jadi jika kita berbicara tentang organologi, pasti kita mengenal bagaimana berbicara tentang mengenal budaya musik gitu ya. Nah, jadi mengenal budaya musik salah satunya dapat dilakukan dengan organologi instrumen. Di organologi instrumen merupakan pengetahuan penting di dalam berbagai aspek musik yang tersebar luas. Ketika kita berbicara tentang organologi sape, apa yang terlintas dalam benak Anda? Instrumen dari mana? Kalimantan. Ketika kita berbicara organologi instrumen gamelan, itu instrumen dari mana? Jawa. Nah, jadi itulah hebatnya. Lantas bagaimana kontribusi kita sebagai mahasiswa etnomusikologi? Pendokumentasian. Kontribusi kita adalah pendokumentasian. Nah, pendokumentasian inilah yang saya salah satu coba kerjakan dengan cara melakukan dalam kerja WBTB. WBTB tahu? WBTB itu adalah pencatatan warisan budaya tak benda. Sangat disayangkan kesenian Kalimantan Timur punya kaya kesenian tapi tidak banyak yang dicatatkan dalam warisan budaya tak benda di Dirjen Kebudayaan. Dan alhamdulillah di tahun 2022 pengetahuan musik Passer dan Gambus lewat buku ini alhamdulillah tercurahkanlah niatan saya bahwa instrumen gambus akhirnya bisa kita catatkan dalam warisan budaya tak benda. Ini tentu adalah kontribusi positif bagaimana kita kerja-kerja akademis itu bisa berkontribusi ke masyarakat luas. Oke. Nah, apa yang saya kerjakan kawan-kawan ini mungkin kita bisa saling sharing agar teman-teman nanti menjadi alumni juga mungkin bisa melakukan kerja kontribusi yang lebih besar. Apa yang saya lakukan ini kawan-kawan? Saya mencoba mendokumentasikan dalam pencatatan warisan budaya tak benda di ini. Ya,
Jadi ini sekilas adalah proses kontribusi nyata yang bisa kita lakukan. Bagaimana mengkaitkan mata kuliah dengan kontribusi kita di masyarakat. Kalian sebagai etnomusikologi, mahasiswa etnomusikologi juga harus punya kontribusi yang sama. Inilah menjadi poin plus penting bagaimana mata kuliah ini bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ini bukan sekedar konsep yang kita bacakan di dalam narasi ruang kelas, tapi juga bagaimana narasi ini kita artikulasikan di masyarakat. Akhirnya karya ini terdokumentasikan dalam warisan budaya tak benda dicatatkan dalam pencatatan itu. Oke, sebelum saya masuk di sesi kesimpulan, saya persilahkan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Saya Pak, Oh ya, izin oke. bertanya. Izin bertanya Pak, jadi tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang organologi itu apa, dan Bapak juga sudah membawa gambusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, organologi dari gambus sendiri itu ada apa aja Pak? Terima kasih. Oh baik, ini pertanyaan menarik. Pertanyaan itu sebetulnya sudah terjawab di dalam buku yang saya tulis ini ya kawan-kawan ya. Yang nantinya ini akan tetap saya bagi, buku ini akan tetap saya bagi kepada kalian semua. Di perpus juga sudah ada dan insya Allah saya berjanjikan ini kepada kawan-kawan. Nah, untuk menjawab itu, jadi gini kawan-kawan, untuk istilah penamaan organologi ini sendiri memang cukup bervariatif ya. Tapi apa yang saya dapatkan di lapangan, ini namanya subang. Subang itu kayak kuping gitu ya, pemutar tuning gitu, nimpex. Dan kemudian yang paling urgent itu persoalan ini kulit. Ini kulit bukan sembarang kulit kawan-kawan. Ini kulit tidak perlu menggunakan skincare karena ini kulit diadakan lewat natural. Kulit ini kulit ular. Kulit ini akan terjaga dengan kondisi alamnya masing-masing. Dia hidupnya di air, Sungai Mahakam tentunya. Ini kulitnya kulit ular besisik tanpa skincare ya. Jadi dia natural. Dan kemudian ini penggunaan tokop. Tokop itu penutup dari lubang yang ada resonansi rongga udara di sini, ruang akustik. Ini digunakan namanya tokop dan ini adalah body gambus itu sendiri. Dan yang paling finansial sih, yang paling esensi sih sebetulnya ya corak ini ya, dari bentuk yang membedakan dengan ukuran dengan beberapa gambus di wilayah lain. Gambus Kutai khasnya seperti ini. Jadi ada body dan ini ada kulit ular. Biasanya di tempat lain menggunakan kulit sapi atau juga ada kulit kambing, khususnya kambing betina. Karena berbeda kulit kambing jantan dengan betina itu berbeda. Mungkin seperti itu. Nah ini bridge namanya, bridge. Bridge itu semacam jembatan penghantar suara rongga akustik. Dan ini senarnya senar biasa kawan-kawan. Yang biasa dipakai gunakan memancing ikan. Ya ini senarnya. Bagi orang lokal sini tuh menggunakan rawai untuk memancing ikan di sungai. Jadi sangat tradisional. Pembuatannya juga memang sangat tradisional. Oke, jadi gitu kawan. Kesimpulannya adalah demikian. Dengan demikian bahwa studi etnomusikologi dalam isu organologi hal yang relevan untuk apa? Memahami kehidupan masyarakat lokal terkait pembuatan instrumen, cara bermain hingga material berdasarkan keunikan budayanya. Yang kedua apa? Salah satunya adalah diseminasi organologi itu sendiri. Bagaimana kita menggaungkan dengan berbagai cara lewat pertunjukan, lewat pendokumentasian dan sebagainya. Oke. Mungkin itu yang saya bisa hadirkan kawan-kawan. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh kita lanjut di luar kelas nanti. Dan beberapa buku yang saya sudah share dengan jurnal pendukung ini, tolong nanti dibaca kembali. Minggu depan kita akan diskusi dengan berbagai tugas kerja kelompok yang akan kita banyak share nanti di sana. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.